Ini rambut sebelum saya potong, tadinya sudah potong di tempat lain, cuma kurang pendek lagi, dan setelah saya potong hasilnya seperti ini. Bobnya lebih pendek lagi dari yang sebelumnya, dan ini setelah saya periksa ini sangat-sangat benar-benar rapuh. Untuk teman-teman semuanya, jangan mudah tertipu dengan rambut yang kita lihat tuh kelihatan bagus, tapi setelah kita pegang rambutnya sangat kering sekali. Karena rambut ini pernah dihitamin sendiri, jadi rambutnya ini ada yang masih kelihatan warnanya dan ada yang kelihatan hitam. Nah, rambut yang masih kelihatan hitam ini jika kena obat nanti itu akan sangat kering sekali. Jadi harus hati-hati ya, sebelum pengobatan. Untuk teman-teman semua harus dicek dulu rambutnya seperti apa. Yang di bagian bawah ini sangat aman sekali. Dan untuk pengobatan saya oles semuanya dari jarak 1 cm sampai ke ujung, kecuali di bagian yang agak ke atas itu sebagian sudah ada yang putus karena sering diwarna juga, nggak suka dihitamin dan diwarna lagi seperti itu. Nanti di bagian atas ini tidak saya obatin di bagian ujungnya, tapi setelah 30 menit berjalan itu nanti saya akan oles obat. Hanya saja obatnya berbeda. Ini saya menggunakan obat yang normal. Di bagian ujung nanti itu saya menggunakan untuk rambut yang rusak ya, damage hair. Jadi obat untuk rambut yang rusak. Nah, ini yang di bagian ujung ini tidak saya obatin ya, nanti nyusul setelah ini selesai dan pendiaman selama 30 menit. Ingat ya untuk teman-teman semua ya, smoothing rambut apa saja itu sebelum pengobatan harus dicek terlebih dahulu. Ini setengah 12 dan setelah 30 menit berjalan ini saya kasih obat yang di bagian ujungnya. Nah, ini damage hair untuk rambut yang rusak di bagian ujungnya. Sebenarnya ini rambut ini sudah tidak bisa dibetulin lagi karena emang harus dipotong. Tapi ini saya obatin dengan obat yang sensitif, dan waktunya setelah pengolesan obat ini sekitar 15 menit pendiaman, tidak terlalu lama ya. Di bagian ujung saya obatin semuanya, karena rambut seperti ini jika terlalu lama pengolesan obat itu nanti akan fatal, bisa-bisa ngekrusnya dia makin naik. Jadi setelah 30 menit berjalan ini saya kasih obat yang di bagian ujungnya. Semuanya, terus semuanya. Nah, setelah ini ya, ini tidak perlu menggunakan sistem jepit 2 jari. Karena ini kalau disisir itu rambutnya akan molor dan akan tambah rusak nanti jika kita sisir. Waktunya saja kita tentukan sendiri untuk teman-teman semuanya juga, berapa menit setelah pengolesan obat yang rambut rusak ini ya. 10 bisa, 15 menit bisa. Untuk pembilasan seperti biasa, pembilasan tidak perlu menggunakan conditioner ataupun sampo. Pembilasan pertama ini hanya air sampai bersih.
Ini sudah hampir selesai ya. Jika tadi yang bagian akar saya kasih obat yang untuk rambut sensitif itu tidak akan masuk. Nah, ini setengah satu. Oke. Ini mbaknya bengong ini, Mbak bilas, mbaknya bengong. Apa? Ternyata disuruh bilas. Oke, setelah bilas langsung ke pengeringan dan pencatokan. Nah, ini ya setelah saya bilas, setelah saya keringin, saya cek lagi, ternyata tidak ada masalah, tidak tambah ngekrus, dan ngembangnya pertama sama ngembangnya setelah obat itu sangat berbeda ya. Ngembangnya rambut pertama itu jika kita catok tanpa pengolesan obat pertama itu sangat keras dan tidak bisa lunak. Nah, setelah pengolesan obat, rambut kembangnya ketika kita catok itu agak sedikit lunak dan rambut gampang kempes. Ini pencatokan saya kasih suhu yang 200. Pencatokan ini tidak boleh terlalu lama nempel di rambut ya, yang sebelum-sebelumnya juga saya jelaskan. Pencatokan ketika nempel di rambut itu langsung dijalanin keluar supaya asapnya tidak lari ke dalam kulit, itu akan sangat panas sekali. Ini hanya contoh, sudah selesai. Lanjut ke penetralan ya. Penetralan ini semuanya saya kasih dari kulit sampai ujung dan saya diamkan selama 15 menit. Pembilasan yang kedua ini menggunakan conditioner, tapi jangan menggunakan sampo ya. Nah, ini ya, rambut yang tadinya agak rusak di bagian ujung-ujungnya sudah saya buang semua. Yang di bagian kanan ini belum saya catok, hasilnya sudah agak ngeblow ya. Oh ya, untuk teman-teman semua, untuk smoothing itu tidak semuanya rambut bisa langsung ngeblow. Ada jenis-jenis tertentu supaya rambut bisa ngeblow, itu pun hanya berapa persen. Beda sama cuci blow catok yang dibuat masuk ke dalam, itu sangat berbeda ya. Ini setelah saya catok semuanya, catok yang kedua ini tidak perlu sedikit-sedikit seperti catok yang pertama, karena saat pembilasan terakhir hasilnya seperti yang sudah kita keringkan. Ketika kita keramas di rumah atau sampoan di rumah itu akan sama seperti pembilasan terakhir waktu di salon. Oke, sudah selesai semuanya. Hasilnya sangat-sangat berbeda sekali. Rambut yang sebelumnya sangat kering, setelah dismoothing jadi kelihatan berkilau, mengkilap. Setelah smoothing ini disarankan ya untuk hair mask di rumah sendiri supaya hasilnya tetap lembut dan keringnya tidak naik lagi. Oke, saatnya buka masker. Wih, buka maskernya ternyata. Mbaknya senyum sendiri. Bukan, sama temennya ternyata senyum-senyum. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video-video Peter Salon Surabaya. Semoga karya-karya Peter Salon Surabaya bisa bermanfaat. Selamat beraktivitas.